Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang baik hati, tonton video ini sampai habis. Pasti menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Tapi ingat, jangan sampai gagal paham. Lihat tauhidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir ke dunia tidak pernah kenal ayah. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Yatim piatu dikala dia punya kasih sayang seorang ayah dan belai kasih seorang ibu. Jatuh ke tangan kakek. 2 tahun kakek mengasuh beliau. Kakek meninggal pula. Nah, Rasulullah di usia 40 tahun mengajak umatnya hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Soal hidayah itu urusan Allah. Setelah perjalanan usia Nabi Muhammad 40 tahun. Nah, selama usia 23 tahun itulah perjalanannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sejalan dengan Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu dan kuridhoi Islam adalah agamaku. Nah, kita buktikan dulu apa yang Allah berikan kepada kita. Islam itu kan artinya selamat. Jangan hanya Islam badannya tapi kupur hatinya. Orang Hindu tidak menerima Tuhan itu 3. Pasti di situ ada Sang Yang Widi. Jadi apa bedanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kenapa kita memuja figur yang membawa? Yang seharusnya kita menyembah yang dibawa. Yang membawanya itu. Jadi tauhidnya Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Islam itu bukan untuk orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin. An-nasu kulluhum li Adam wa Adamin tural la fadlal arabiyya li jamil illa wa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab yang bukan Arab kecuali takwanya. Bukankah Nabi kita mendidik demokratis, objektif? Artinya Islam telah dibebaskan dari diskriminasi. Dari mana kek dia datang, suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama adalah saudara kita. Jadi Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa wahyu. Kalau Al-Quran bahasa Arab berarti Tuhan sama dengan makhluk. Sedangkan dia itu holik. Karena Rasulullah SAW di usia 8 tahun dibersihkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dibedah, dibersihkan, hatinya disetrelil seluruhnya. Jadi kelakuan Nabi Muhammad itu Al-Quran disampaikan kepada para sahabat. Nabi Muhammad itu ummi, hanya bisa bahasa Arab, dan sahabatnya pun mengerti hal itu, bahasa itu. Kalau ditulis, jadi ditulis oleh sahabat di pelepah daun kurma, di dadaunan. Jadi Al-Quran sebagai suhuf pada waktu itu hanya lembaran tercecer saja. Jadi yang suci itu kelakuannya, bukan tulisannya. Di dalam Al-Quran itu kan ada tersurat, tersirat, dan tersurup. Nah, di dalam tersurup itulah yaitu sifat, yaitu kelakuan pada diri kita. Coba kita tanyakan, katanya di dalam Al-Quran wajilat qulubuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bergetar hatinya. Gimana kita bisa bergetar kalau kita tidak tahu dalamannya? Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6666 ayat, itu artinya kan supaya sadar diri kita dengan kelakuan. Contoh, kita dengar sejarahnya Fir'aun. Ya otomatis kita tidak bisa mengenal sifat diri kita akhirnya. Al-Quran itu untuk ke dalam, bukan untuk keluar. Kita kaji
Apakah kita ini seperti Fir'aun? Apa ciri Fir'aun? Sombong, mengakui dirinya sebagai Tuhan, merasa paling hebat, merasa paling pandai. Artinya kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya. Coba tanyakan pada diri kita, apakah kita ini seperti Fir'aun? Wa ma uhilla bi ghairillah, itulah yang diharamkan oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi cilakalah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi bisa jadi lalai sholatnya, itu bisa cilaka. Kalau udah cilaka artinya berbahaya. Hanya badan, sholatnya hanya jasad, belum roh. Ini wajahtu wajaiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hambamu datang ya Allah bermuajaha, engkaulah penguasa langit dan bumi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sejatinya orang sholat itu bisa dari sifat paksa. Apa itu paksa? Lacut. Apa itu lacut? Kurang ajar kalian kepada Allah. Sudah keterlaluan kalian kepada Allah. Tapi sadarlah apa yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa kita hidup di dunia, bertahan hidup, mengatasi dan menghadapi masalah. Kalau kita bersyariat, itu adalah ilmu fikih. Jurusannya adalah syariat. Dan sasaran adalah jasad. Itulah bersyariat. Pekerjaannya adalah ibadah. Gelarnya adalah abid. Makanya orang bersyariat itu sangat sulit, susah. Lantaran kitabnya pun sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pertama kita belajar ilmu safina, naik riyad, naik lagi takrib. Begitu lama lagi kita naik ke Fayatul Mu'in, naik ke Fathul Wahhab, naik lagi ke sarah-sarahnya. Ternyata puluhan jilid, bahkan ratusan jilid yang mengatur tentang bersyariat. Pertama ubudiyah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah. Kalau bersyariat itu ma'rifatus suluk ilallah, mengetahui perjalanan menuju Allah. Kalau tarekat itu adalah menuju hakikat, adalah suluku ma'rifatillah atau suluku syariatillah, menjalankan bersyariat Allah. Ada amal bimuqtadah, ada amal bimuqtadah, ngamalkan seutuhnya kita bersyariat. Syariat itu dengan cara tersendiri, yaitu terbagi di dalam dua. Ada kolbi, ada latifah kolbi, latifah ruh, latifah siri, latifah afa, latifah napas, latifah kolab. Satu-satunya latifah yang dikeluarkan dan dirahasiakan, yang seharusnya kita buang dari sifat-sifat nafsu dalam tercela. Ada nafsu mardia, ada nafsu amaroh, ada lain-lainnya. Yaitu kalau kita kaji bertorekat, pasti nanti akan diberikan gambar ke guru mursyidnya, dikasih tahu. Hanya sekedar kita mau menuju hakikat, menuju bersyariat. Ya kan di dalam Al-Quran, wa ala wistaqamu ala tariqati lastaqainahum ma'an godako, surah Jin ayat 16 gitu. Setelah bersyariat, datanglah ke hakikat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Silahkan kalian menuntut ilmu dalam syariat, ilmu fikih baik formal ataupun non formal, supaya rapih ibadah kita, jasad kita, supaya rapi wudu kita, supaya rapihlah semua, barulah kita berhakikat. Apa itu hakikat? Supaya kita banyak takut kepada Allah, banyak nangis kepada Allah, agar kita bisa selamat dari dunia dan akhirat. Rabbi yassir lana wala tu'zir alaina. Allah Rabbi yassir lana bi ghairi a'malina. Rabbi yassir lana wala tu'til alaina. Allah Rabbi yassir lana
khairi amalina. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.